Oh iya. Mau tanya Ustadz, Iya. saya punya keluhan kalau Mic-nya. menjelang tidur, Heeh. biasanya kaki sebelah kanan saya tuh pengennya goyang-goyang terus. Hah? Iya Kalau goyang-goyang. mau tidur, Kaki sebelah kanan goyang-goyang. Iya, Udah punya suami belum? belum. Kok yang bilang antum sih Dai? ya kalau yang begini yang nanya, masa gua mesti bilang wow gitu? Pak Haji harus belajar, belajar berubah. Iya. Dan ilmu ini, ilmunya Pak Haji baru proses keluar. Tidak bisa keluar langsung. Jadi kalau seorang melepas ilmu itu bisa berhari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan. Iya. Karena Pak Haji mencarinya bertahun-tahun. Paham ya? Iya, Ini Ustaz. baru proses. Kalau Allah memberikan keringanan, ya bilang Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu Alhamdulillah. Wow ya Allah. Bingung Allahnya. Ya Alhamdulillah, jangan Alhamdulillah, masih ya Allah. sakit. Kalau makanya saya tanya dengan tadi, enakan sekarang? Kan sudah, maunya langsung. Suruh kontan di sini nggak mau, kan susah. Iya. Ya, paham ya Pak Haji? Iya. Pak Haji, belajar yang tenang, belajar yang sabar, jangan menomorsatukan nafsu. Kesembuhan pun itu juga diinginkan oleh Allah Ta'ala sabar. Kalau Pak Haji tenang, sabar, senyum, jangan sering kesinggung, jengkel, Iya. insya Allah itu akan sembuh. Amin ya. Amin. Sekarang saya ya tanya Rabbal lagi, gimana sekarang? Udah enakan. Pakai mic, gak Udah dengar. enakan, Pak. Bilang apa sama Allah? Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ya, pemirsa sudah. yang dirahmati Allah Subhanahu Mudah-mudahan wa manfaat, taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang dirahmati Allah, terima kasih atas kebersamaannya, masih setia bersama kami tentunya di Bengkel Hati. Ini Ustadz, tadi kita membicarakan tema tentang etika di dalam berdoa ya Ustadz ya. Tadi sampai mana etikanya Ustadz? Dari basmalah, hamdalah, memuji Allah dengan tahlil, tahmid, takbir, kemudian sholawat Nabi, kemudian baru memohon ampun pada Allah, sudah bersyukur sekarang. Bersyukur sekarang. Iya. Nah kalau bersyukur, yang harus kita ketahui adalah Allah itu sudah banyak memberikan sesuatu yang kadang tidak kita minta tapi diberikan oleh Allah Ta'ala. Jadi itu harus kita syukuri, apapun istilahnya kenikmatan yang kita terima itu harus kita syukurin. Kemudian jangan lupa yang jarang sekali kita syukuri adalah Allah mengizinkan kita menjalankan syariat Islam. Itu jarang sekali kita bersyukur. Ya, kalau kita sudah bisa menjalankan syariat Islam itu kan menjadi amal soleh. Iya. Kalau amal soleh itu kita syukuri, ya Allah Alhamdulillah Engkau telah mengizinkanku menjalankan syariat Islam yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulmu. No. Padahal kita sudah dijelaskan la in syakartum la azidannakum. Jadi kalau kita itu istilahnya diberi nikmat kemudian kita bersyukur, Allah akan menambah nikmat. Kalau kita sudah menjalankan amal soleh, kita tetap bersyukur diizinkan oleh Allah Ta'ala menjalankan amal soleh tersebut, Allah akan menambah lagi amal soleh dari amal soleh yang kita kerjakan. Itu yang jarang sekali kita syukuri, ya kan? Jadi bersyukur, Alhamdulillah ya Allah Engkau telah mengizinkan. Jadi Allah mengizinkan kita menjalankan syariat Islam, ya sholat kita bisa sholat, kita bisa sholat subuh, kita bisa sholat duhur, dan seterusnya kita alhamdulillah bisa sodakoh, itu kan menjalankan syariat Islam, kita syukuri. Nah disitulah insya Allah amal soleh kita meningkat secara drastis. Nah dengan meningkatnya amal soleh kita secara drastis ini, kita kembali salah satu firman Allah, wa yastajibul ladina amanu wa amilus shalihat. Jadi artinya adalah dan Allah akan mengabulkan doa orang beriman serta mengerjakan amal soleh. Jadi kalau amal soleh kita sudah cukup besar nih di hadapan Allah nih karena doa kita menjalankan sehari-hari, kita yakin, saya yakin bahwa
doa kita tidak cuma hanya diterima oleh Allah, tetapi cepat sekali dikabulkan, diijabah. Insya Allah seperti itu. Jadi Insya Allah, Ustaz, ya. setelah kita bersyukur baru kita memohon. Minta apa? Silahkan. Apa aja silahkan, yang sopan-sopan aja. Jadi jangan kayak tadi Ustadz ya. Gimana yang Ya tadi? Allah ya Tuhan kami. Iya. Dan jangan lupa kalau berdoa kita nggak perlu teriak-teriak. Allah tidak tuli. Walaupun kita itu berdoa dengan tenang, santai, telinga kita mendengarkan. Selama telinga kita mendengarkan, insya Allah malaikat itu akan mendengarkan. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau sudah begitu, tinggal kita tunggu aja dari Allah dengan sabar. Kapan Allah akan mengabulkan? Tunggu dengan sabar. Iya baik. Jadi ibu pemirsa yang di rumah nggak perlu teriak-teriak. Allah itu innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin ya. Iya, Allah betul. mengetahui apa yang kita samarkan, apa yang kita paparkan. Semuanya Allah maha mengetahui. Dan insya Allah kalau kita penuhi etika-etika di dalam berdoa tadi, Allah akan terima. Bukan hanya Allah terima tetapi Allah ijabah doa kita. Amin Allahumma amin. Nih kita lanjut ke penanya nih Ustaz. Boleh, boleh. Yang mau bertanya tadi? Ya coba silahkan ini ya. Yang kerudung ya. Silahkan. Mic-nya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustadz. Cahaya. Oh iya. Mau tanya Ustadz, Iya. saya punya keluhan kalau Mic-nya. menjelang tidur, Heeh. biasanya kaki sebelah kanan saya tuh pengennya goyang-goyang terus. Hah? Iya Kalau goyang-goyang. mau tidur, Kaki sebelah kanan goyang-goyang. Iya, Udah punya suami belum? belum. Kok yang bilang antum sih Dai? ya kalau yang begini yang nanya masa gua mesti bilang wow gitu? Sudah fase. Ya sudah begini aja. Saya mau tanya nih Mbak Cahaya ya. Mbak Cahaya, sejak kapan kaki kanan menjelang tidur ini goyang-goyang? Sebenarnya dari SMP, tapi waktu dulu biasa aja. Sekarang bawaannya itu semakin lama tuh semakin pengen cepet gitu. Hawanya itu pengennya kesel kalau nggak digoyang-goyangin gitu, pengennya nendang-nendang gitu. Oh gitu ya. Nah pertanyaan saya, Mbak Cahaya. Mbak Cahaya itu kalau dinasehatin ibu sama bapak. Oh ini udah mulai nih. Udah tahu kira-kira kemana ya? Kalau dinasehatin suka kesel dan pinginnya, kalau orang Jawa bilang gedruk-gedruk kaki, apa namanya itu? Gejol. Nginjek-nginjek itu. Kalau dinasehatin emang nggak jawab sih, tapi kesel di sini habis itu terus kayak kesel aja di sini. Kalau dinasehatin Cahaya, kamu ya jangan gini, kamu harusnya begini. Ya, itu kesel di sini. Walaupun nggak jawab. Iya. Paham? Ya paham. Sering begitu nggak sama mama sama papa? Iya. Hah? Ya sering. Yang paling sering sama siapa? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya sudah. Begini Mbak Cahaya, kalau boleh saya cerita, saya nggak nakut-nakutin. Mbak Cahaya, selama Mbak Cahaya itu dikasih nasihat sama orang tua, ini ada sama siapa kesini? Sama ibu. Oh ibunya berdiri dong. Ya. Selama Mbak Cahaya dikasih nasihat sama orang tua tidak mau, maaf nih, saya sudah mulai hafal. Kalau kaki itu goyang-goyang terus, biasanya kaki Mbak Cahaya ini sudah banyak temennya. Paham? Paham. Temennya makhluk yang tidak tampak, ini masuk. Gitu di kaki, terus naik, semakin lama semakin banyak, makanya semakin Mbak Cahaya dewasa umurnya, semakin dia goyangnya agak cepat. Iya. Ya, paham? Iya paham. Sekarang salah satu cara untuk menghilangkan mereka nih teman-temannya Mbak Cahaya yang tidak tampak mata, satu, mulai hari ini berjanji pada Allah Ta'ala kalau diberi nasihat sama mama sama papa mau mendengarkan. Dan jika itu nasihat itu memang harus dikerjakan, kerjakan semata-mata karena Allah. Mau enggak? Mau. Bener nih. Benar. Jangan di Ustaz. sini mau aja ada Dai Umar nanti di rumah enggak. Mau Ustaz. Mau ya. Bu, janji ya Bu ya.
mic-nya kasih Ibu sebentar dong. Ya, Iya, Bu. saya janji. Adik Cahaya ini kalau dinasehatin Ibu sama bapaknya seringnya diem gitu memang. Ya nggak diam juga, kadang-kadang terus kabur aja. Kabur ya? Iya. Oh iya benar berarti. Saya mau bilang kabur kok kayaknya nggak enak aja. Cewek kok kabur. Itu benar. Jadi temennya Mbak Cahaya yang kaki kanan tuh maunya ngajak jalan. Iya. Paham ya? Iya. Caranya adalah mic-nya bisa dikasih ke Mbak Cahaya ya Bu ya. Nanti Ibu nasihatinya baik-baik. Mbak Cahaya dengerin ya, benar serius ya.